Enza Indira, Kevina Andari, Kiara Aditya, Maila Alia, Mikasa Putri, Muhammad Rakib, Nashwa, Natania Reva, Noval Fawas, Nimas Kosasi, Rasendra, Salman Al-Farisi, Fani Shaula, Yafi Fajar, Zarif Wiza. Berarti hari ini ada 20 ya. Oke. Sebelum kita lanjutkan materi supaya hari ini makin semangat, ya pemanasan dulu dengan ice breaking. Silakan Risma. Ayo makan dulu semangat. Berdiri di tempat Anda. Iya. Kayak kemana? Apa yang lain coba? Kita coba hari ini. Badannya sudah panas? Sudah belum? Belum. Dari tadi kurang semangat namanya. Oh yang terus. Kita hari ini lanjut materi. Sebelum itu, terakhir kita materi sampai apa kemarin? Aida pembahasaan, drama, ada apa aja? Konjungsi apa? Kata sifat, terus apa lagi? Ayo. Dialog, apa lagi? Kalimat langsung, terus
Ya, kata percakapan hari. Apa lagi? Masih ada dua. Bapak nih. Berba. Nama lainnya apa berba? Kata kerja. Dari materi kemarin kita lanjut. Hari ini adalah langkah-langkah menulis drama. Jadi hari ini ya kalian diminta untuk bisa berlatih menulis drama. Nanti menulis dramanya itu dalam bentuk kelompok. Belum dibuat kelompoknya ya. Nah, kelompoknya karena hari ini menurut presensi tadi ada 20 anak, berarti dibagi 5 kelompok. Jadi satu kelompok jumlahnya 4 orang. Nah, ibu kasih pilihan, mau milih sendiri atau ibu yang pilih? Tahu sendiri kan? Iya betul 4 kelompok. Kebanyakan orangnya. Satu ya, ya udah boleh. Berarti perempuan sendiri, laki-laki sendiri gitu. Mau campur, mau laki-laki sendiri apa campur? Sendiri? Ya boleh. Berarti 5-5. Mau gimana? Kayak gini seperti itu. Jadi ini kelompok 1, 2. Ini siapa aja? Ya, nanti kurang 1 ya. Ini yang keluar ya. Oke. Jadi jumlah anggota kelompoknya berapa? Jumlahnya berapa? 5 ya. Jadi di kelas 5 ada 4 kelompok. Oke. Sebelum kalian menulis drama, ini ibu jelaskan terlebih dahulu langkah-langkah untuk menulis drama. Ada beberapa langkahnya yang harus diikuti. Yang pertama, coba yang paling pojok yang lagi ngobrol, baca nomor 1. Ya, Umar. Tentukan tema cerita. Tema adalah kerjasama tokoh atau ide utama yang menjadi dasar cerita atau perjalanan drama. Tema cerita dapat diambil dari pengalaman pribadi atau orang lain. Oke, kita bahas satu persatu. Langkah yang pertama adalah menentukan tema ya, atau nama lainnya ide cerita. Jadi sebelum kalian mau membuat drama, kalian tentukan dulu ya ide utamanya atau isi ceritanya itu mau membahas tentang apa. Itu dapat dari mana Bu? Bisa dari pengalaman pribadi, bisa dari teman, bisa kalian mau cari referensi boleh, itu ya. Jadi bisa diambil dari bahan mana saja. Nah, tema ini nanti menjadi acuan dari cerita itu. Ada yang masih ingat kemarin Ibu sampaikan beberapa contoh tema? Apa aja contohnya? Tema ada percintaan, apalagi komedi, pendidikan, keluargaan, kejujuran, persahabatan. Dari sekian banyak yang ibu sebutkan tadi, nanti kalian tinggal pilih ya, sesuaikan dengan kelompoknya. Kalian nanti tinggal berunding mau membahas atau memilih tema yang mana. Nah itu nanti bisa dikembangkan lagi. Contoh, misal kalian mau temanya tentang persahabatan, ya. Nanti kalau untuk persahabatan berarti kalian bisa dikembangkan lagi. Apakah itu tentang persahabatannya di sekolah atau di rumah, gitu ya. Jadi nanti dikembangkan sesuai dengan apa yang kalian diskusikan dalam kelompok. Itu pertama. Jadi tentukan dulu tema atau inti ceritanya mau membahas tentang apa, gitu ya. Yang kedua, ya, setelah sudah menentukan tema, kemudian yang paling penting apa ini? Ya, menentukan tokoh dan karakternya. Jadi setelah tema sudah, kalian tentukan dulu tokohnya. Nah, kalau menyesuaikan jumlah anggota ya, supaya ya kalian nanti masing-masing bekerja sesuai dengan anggotanya, itu minta supaya nanti setiap kelompok itu tokohnya buatnya sesuai dengan
Oke, saya mau ambil laki-laki putih apa ya, tidak harus sesuai dengan gender sendiri. Setelah tokohnya sudah, kalian tentukan lagi karakternya atau sifatnya. Coba ada yang masih ingat tokoh itu dibagi menjadi berapa karakternya? Coba tiga. Ya ya, ada antagonis, terus protagonis, akhirnya. Jadi nanti kalau kalian menentukan tokoh
sinetron. Nah, nanti kalau kalian menentukan latar, kalian tentukan juga setiap adegan itu, ya, latarnya di mana. Contoh, ibu berikan contoh lagi. Misalnya, kalian membuat cerita, ya. Kalau babak itu biasanya latarnya hanya ada satu, ya. Ingat ya, babak itu latarnya hanya ada satu. Contoh, misalnya kalian membuat drama kehidupan di sekolah, berarti latarnya di mana? Sekolah. Kemudian nanti adegan 1 itu latarnya misal di kelas. Adegan 2 latarnya ada di lapangan. Ya, adegan 3 ada di kantin. Jadi setiap adegan bisa berisi beberapa latar, gitu ya. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi ke bagian dialog. Siapa yang mau membaca yang dialog? Yang laki-laki, ya. Yang 5 Nomor 5. kalimat dalam drama berbentuk dialog ditandai dengan nama tokoh, diikuti nada titik 2 dan nada titik ganda. Selain itu harus memperhatikan wawasan dan keramaian dalam dialog. Nah, yang wajib juga dalam drama kan ada di dialog, ya. Cirinya itu tadi nama tokoh yang diikuti oleh tanda titik 2 dan juga ada tanda apa? Ya, tanda petik ganda. Nanti ini ada contoh dialognya ya. Dalam dialog yang kalian buat itu harus sesuai dengan itu wawancara dan ramaku. Coba bedanya apa? Bedanya wawancara sama ramaku. Coba aja nggak apa-apa. Coba dulu. Kalau wawancara seperti apa? Kalau ramaku seperti apa? Ada yang masih ingat? Pintar. Akhirnya tahu-tahu. Ya. Coba yang lain ya. Wawancara itu dialog atau ucapan atau kata-kata kalimat yang diucapkan oleh tokoh. Berarti yang ada dalam tanda petik, ya. Kalau ramaku itu petunjuk tindakan yang harus dilakukan oleh si tokoh. Biasanya ditandai dengan tanda kurung. Nah, ini ibu kasih contoh. Coba yang jadi Budi siapa? Siapa yang mau jadi Budi? Siapa yang mau jadi Budi? Bacain aja. Terakhir. Iya, jadi Rina. Siapa yang mau jadi Rina? Najwa. Ibu minta tolong Najwa dan Rina bacakan dialog masing-masing. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Yang tadi diucapkan Radit ya sama Najwa itu masuk dalam kategori dialog atau wawancara. Nah, kalau tadi dalam kurung tadi ini, misalnya Budi mengucapkan dialog itu dengan wajah sedih. Kenapa harus wajah sedih? Kenapa nggak senang? Iya, karena dia lagi putus asa supaya memperkuat harus dengan wajah sedih. Nah, yang dalam kurung ini tadi adalah ramaku atau petunjuk teknis. Jadi nanti kalian buatnya seperti itu. Tapi tidak harus semuanya ada petunjuk teknisnya. Misalnya untuk bagian tertentu saja ya, yang misalnya harus diperkuat. Itu untuk dialog. Kemudian kita lanjut lagi untuk langkah yang keenam adalah merumuskan judul. Kira-kira kalau kalian misalnya nonton film, nonton atau baca berita, itu biasanya yang dilihat pertama apa? Judul kan? Nah, jadi nanti untuk judul ini harus tetap berpatokan pada tema, tapi kalian buat semenarik mungkin. Supaya apa? Supaya orang
ya. Dialognya berarti dialog itu berapa? Dialog kalau di sini kan itu contohkan di depan ya, tapi sebetulnya untuk yang penulisan ceramah sendiri itu biasanya ada setelah dialog ya. Jadi tenang saja, aku selalu ada untukmu, baru dalam kurung menghampiri bukti dengan gitu ya. Jadi ada di belakang atau setelah dialog. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada kita lanjut. Nah, ini bagian akhir. Setelah kalian tadi sudah menentukan keseluruhannya, itu berarti kalian sudah membuat kerangka cerita, ya. Karena kan belum dibuat secara utuh. Setelah sudah kalian tentukan lagi, mulai dari apa lagi? Tema, apa lagi? Tokoh, alur, terus dialog dan judul, dan terakhir terakhir mulai menulis cerita secara utuh. Setelah itu sudah kalian kembangkan ya tadi kerangka tadi dalam bentuk naskah drama. Nah, harus memperhatikan apa ini? Memperhatikan struktur atau ya bagian prolog, dialog dan juga epilog. Kalau prolog apa artinya ya? Ya, bagian pengenalan atau narasi awal. Jadi nanti pada saat kalian membuat naskah drama secara utuh, kalian buat dulu bagian prolognya atau narasi awalnya. Contoh, di suatu pagi di kelas 11.5 ada beberapa atau segerombol anak yang sedang duduk di pojok ruangan. Itu kan bentuk narasi. Biasanya yang membacakan siapa? Setelah itu baru kalian ikuti oleh dialog yang panjang. Setelah dialog sudah selesai sampai bagian apa tadi? Resos, kursi, itu baru nanti yang terakhir apa ini? Epilog. Itulah kisah misalnya persahabatan 5 sekawan di 11.5 misalnya. Dalam bentuk narasi juga ya. Jadi prolog dan epilog itu bentuknya narasi ya. Kalau dialog tadi bentuknya percakapan. Setelah sudah semua, baru terakhir kalian itu merevisi atau membaca ulang ceritanya. Apa misalnya ada typo ya, ada penulisan yang kurang. Setelah sudah direvisi, habis itu habis ini ada yang mau ditanya? Beda, ibu dalamnya sebentar. Nanti kan tugasnya berkelompok, ya. Ya, orang. Ya, ibu. Silakan nanti dilanjut di rumah. Nanti pertemuan selanjutnya ibu lihat progresnya bagaimana, gitu ya. Baik. Nanti tugas caranya sampai naskah drama secara utuh. Oke. Ada